Bajilak, episode 11 Kaiju nomor 8 bener-bener bajilak. Dari yang awalnya kita dibuat kasihan dengan Kafka yang terlihat dikucilkan oleh teman-temannya di divisi 3, ternyata Ichikawa langsung berteriak kalau dia percaya Kafka akan kembali, serta perkataan Minang yang akan selalu menunggu Kafka untuk mendampinginya. Hingga pertarungan yang tersaji antara Direktur Jenderal Defense Corps Isao Shinomiya menghadapi Kafka yang telah dibawa ke markas pusat Defense Corps. Ketika Kafka dan Isao bertemu, Kafka langsung berucap bahwa dirinya adalah manusia. Mendengarkan perkataan Kafka, Isao langsung menembak Kafka, yang berujung pada refleks Kafka menahan tembakan tersebut dengan perubahan wujud kaijunya. Melihat Kafka yang berubah sebagian menjadi kaiju, Isao langsung mengeluarkan senjata andalannya, yakni Numbers Weapon 2. Senjata tersebut dibuat menggunakan mayat kaiju nomor 2. Mulanya, Kafka masih menggunakan perubahan sebagian untuk mengatasi serangan Isao, dan hanya berusaha menghindari serangan Isao tanpa menyerang balik. Namun, mengingat Isao adalah prajurit Defense Corps terkuat membuat Kafka kewalahan, hingga akhirnya kesadaran Kafka kalah oleh wujud kaijunya, berakibat pada kaiju nomor 8 mencoba menyerang balik Isao. Bahkan berikutnya bukan Isao yang menyerang Kafka, melainkan kaiju nomor 8 yang menyerang Isao. Kaiju nomor 8 terus menyerang Isao, namun Kafka tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Beruntung, Isao mampu berlindung dari serangan kaiju menggunakan senjata nomor 2, dan terkadang Isao mampu melancarkan serangan balik. Namun, kaiju nomor 8 bisa memindahkan core-nya untuk menghindari serangan mematikan. Keduanya terus bertarung secara sengit, bahkan Kikoru melihatnya bagaikan pertarungan antara kaiju bernomor, yakni nomor 2 dan kaiju nomor 8. Kikoru pun kagum dengan kemampuan ayahnya. Seorang atasan Defense Corps berkesimpulan kalau Isao hanya menguji Kafka, bukan bermaksud untuk menghabisinya. Karena kalau Isao ingin menghabisi Kafka, maka Isao akan menghabisi Kafka saat Kafka masih berwujud manusia. Pada akhirnya, kaiju nomor 8 mampu mengungguli Isao, sehingga Isao mengeluarkan teknik andalan dari nomor 2. Namun, kaiju nomor 8 langsung menekan Isao ke dinding dan kemudian membanting tubuh Isao ke segala arah. Sempat terbesit dalam hati Kikoru kalau dirinya akan menghabisi kaiju nomor 8 bila Isao kehilangan nyawanya. Namun, Kikoru tetap percaya kalau Kafka tidak akan kalah oleh kaiju nomor 8. Di dalam tubuhnya, Kafka bertarung untuk mengambil kendali tubuhnya. Hingga akhirnya Isao tidak mampu bergerak lagi dan terlihat sudah pasrah. Beruntung, ucapan Mina yang mengatakan akan menunggu Kafka tiba-tiba muncul di kepala Kafka. Sejurus kemudian tiba-tiba kaiju nomor 8 menusuk dirinya sendiri saat akan menghabisi Isao. Kemudian, Kafka mengucapkan kalimat epik untuk mengakhiri chapter 37. Aku bukan kaiju nomor 8, aku Kafka Hibino. Oke, sekian sedikit info soal pertempuran antara Kafka melawan Isao Shinomiya. Thank you buat kalian yang udah nonton video gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saraba.